Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya, baca doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa a'ada alina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid daraini amin. Kemarin sampai ini ya, dimakruhkan seorang wanita sholat di samping laki-laki. Kalau ada terjadi, sholatnya tetap sah, tidak batal, baik laki-laki tersebut ataupun perempuan tadi. Wa yukrahu aidan lirrajuli ayyusalliya bimra'atin ajnabiyah. Dimakruhkan seorang laki-laki menjadi imam bagi perempuan yang lain ajnabi, ya, yang sendiri, berduaan dengan yang bukan muhrim. Itu makruh, bukan haram, makruh, tetapi makruhnya adalah makruh tahrim, makruh yang sudah dekat keharamannya. Oke. Lakinna sholata sahihah, tapi sholatnya dianggap sahih. Tapi kalau laki-laki tersebut mengimami istrinya atau perempuan lain yang bukan istrinya tapi masih menjadi mahram dia, wakhala biha, cuman berdua misalkan, tapi masih mahram, tah sama bibi, sama nenek, sama mertua, masih mahram nih, sama adik ipar masih mahram, ya. Jaza, maka boleh bila karohatin tanpa makruh, ya, baik yang mahramnya adalah mahram abadi atau mahram yang ghairu abad, yaitu kayak adik ipar misalkan gitu ya, itu namanya mahram yang ghairu abad. Kalau adik langsung atau keluarga kita satu nasab, itu namanya mahram abadi. Terus yang keenam selanjutnya sekarang, ayyakunal imamu musliman wa tahiran. Selanjutnya imam itu harus seorang muslim dan wa tahiran, dalam keadaan suci, jelas dari hadas besar maupun hadas kecil. La yajuzul iqtida'u bi kafirin mu'linin kufrahu kadhimmiyin. Tidak diperbolehkan bermakmum pada imam yang kafir, yang jelas mu'linin, yang mengumumkan, yang memproklamirkan kekufurannya, seperti kafir dhimmi. Walaupun dia baik, tetangga kita, orang Kristen atau orang Hindu, tapi dia baik gitu. Tapi kalau dia itu kafir, tidak diperbolehkan jadi imam. At yalbisus solibu au ma yumayyizuhu bi kufri. Atau dia, kita nggak tahu nih, dia itu kafir atau bukan, tapi dia memakai atribut yang menunjukkan bahwa dia itu bukan muslim, seperti pakai salib. Salib itu bahasa Arab. Salib kita bilangnya kan salib, ya salib, solib. Solib itu dipenteng, itu solib. Bahasa Arab itu orang kita salib, itu nggak apa-apa. Salib, solib mirip-mirip aja nggak apa-apa. Kayak minta izin nggak apa-apa, minta izin nggak apa-apa ya. Bahasa Arabnya izin, orang Indonesianya izin. Ya, azan, azan. Sudah azan belum? Azan. Orang-orang zolim. Mirip-mirip nggak apa-apa. Al-Fatihah. Mirip-mirip nggak apa-apa. Asal jangan jauh-jauh aja. Wala yasihul iqtida'u. Tidak sah mengikuti seorang imam aidon juga bikafirin yukhfi kufrahu, yang menyembunyikan atau tersembunyi kekafirannya, kal munafiqi wa zindiqi, seperti orang munafik dan zindik. Awas nih, yang dimaksud munafik di sini adalah munafik i'tiqadi. Maksudnya munafik itu ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi adalah orang yang, ya,
dia aslinya itu kafir dalam hatinya, tapi mulutnya tidak kafir, atau dia seperti muslim. Itu namanya munafik i'tiqadi. Hatinya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada Muhammad, tapi mulutnya walaupun dia sholat nih, tapi hatinya kufur kepada Allah. Dia itu namanya munafik i'tiqadi. Ada lagi munafik amali. Munafik amali itu kayak kebanyakan kita, naudzubillah. Munafik amali, segi amalnya kita tidak menunjukkan bahwa kita beriman. Seorang mukmin, misalkan seorang mukmin tidak boleh menyakiti tetangga, misalkan ya. Terus kita menyakiti tetangga kan? Kalau kita percaya kata Nabi, jangan menyakiti tetangga. Fal yukrim jarahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim jarahu. Barang siapa yang imannya sempurna kepada Allah dan hari akhir, salah satu cirinya adalah dia mampu memuliakan fal yukrim jarahu, tetangganya. Ada fal yukrim doifahu, fal yukrim jarahu, fal yakul ma'a doifihi. Hadisnya banyak ya tentang masa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nah, kita masih menyakiti orang lain, tetangga kita, masih sering zalim. Berarti munafik amali. Orang yang beriman dan percaya kepada Nabi Muhammad bahwa sabda-sabda beliau adalah suci, bahwa sabda-sabda beliau adalah bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kita percaya, tapi ternyata kita tidak melakukan itu. Kan banyak dari kita nih. Kata Nabi jangan begitu, kita malah begitu. Nah, munafik amali namanya. Tapi 100% munafik amali ini tetap dia beriman kepada Allah. Kalau munafik yang i'tiqadi, total dia kafir di sisi Allah. Walaupun di mata manusia dia sholat, tapi kalau hatinya tidak percaya kepada Allah, hanya pura-pura, itu namanya munafik amali, munafik i'tiqadi. Nah, sama dengan zindiq. Pengertian zindiq itu sama, yaitu dia menyembunyikan kekufurannya dalam hati, tapi zahirnya tidak. Zahirnya itu kayak kita aja, tapi hatinya mengingkari Allah. Awas, hati-hati, tidak boleh kita bermakmum kepada orang kafir. Di Aceh itu pernah terjadi dulu, kan gitu ya, sampai setahun, 2 tahun di Aceh. Apal Quran. Di Jawa juga ada, namanya siapa? Van der Plas, ya. Ahli kitab, ahli Quran. Ini mau apa? Tapi akhirnya dia memproklamirkan diri bahwa dia bukan Muslim, bahwa dia kafir, hanya mengelabui orang Islam. Nah, sholatnya orang setahun yang mengikuti dia, yang bermakmum kepada dia setahun, wajib diqodho semua. Karena dia asli tidak Islam kan. Terus dia memproklamirkan diri bahwa dia itu sebenarnya dari dulu nggak pernah Islam. Waduh, setahun kita makmum kepada dia. Alim kan, Qurannya pintar, makmum ini kuat suaranya. Tiap hari dia bermakmum 5 waktu sampai setahun. Tiba-tiba dia ngomong saya itu gak Islam. Setahun sampai harus mengqodho 365 hari kali 5 per hari. Ceklak qodho. Hati. Mengqodho sholat setahun dikali sehari 5, 365 hari. Iya setahun ya. Dikali 5. Ya Allah Gusti. Ceklak setiap hari sampai harus siap-siap. Teh kopinya siap, sisa nih. Sampai pagi dapat berapa nih gitu. Subuh, isya, dikodok sampai maghrib terus 5 waktu terus ganti lagi terus sampai dapat dituliskan, dapat malam ini dapat 20 sholat misalkan. Besok lagi siap lagi keringetan kan. Makan dulu, ngopi dulu. Banyak berapa yang harus dikodok. Hati-hati ya, hati-hati nyari imam. Wala yasihul iqtida'u aidan bi kafirin yukhfi kufrahu kal munafiqi wal zindiqi idza urifa dzalika anhu. Hati-hati makanya. Kalau ternyata kemudian diketahui dia itu orang tidak beriman, memproklamirkan diri. Kecuali nih, kalau si kafir zindik atau munafik yang i'tiqadi selamanya tidak kita ketahui, sah dan tidak wajib qodho. Kan masalahnya kan zahirnya kayak kita. Nah, di sini ada qaidnya. Wajib mengqodho itu adalah idza urifa dzalika anhu. Kalau kemudian diketahui dia itu kafir, yang kayak tadi memproklamirkan diri, saya itu sebenarnya bukan Muslim, gitu. Tapi kalau dia tetap diem, nggak kasih tahu, semuanya sah dan tidak ada kewajiban qodho.
Tapi hati-hati loh, hati-hati aja. Kita makmum selami pada orang kafir, orang yang gak nyembah Allah kan, kita ngikuti. Hati-hati milih. Orientalis kan banyak yang ngerti agama Islam. Orang-orang Islamophobia belajar gitu banyak. Orientalis juga banyak, hati-hati. Kenapa tidak sah kepada orang kafir zindik ya atau kafir yang i'tiqadi ini li'adami ahliyatil kafiri lil imamati. Karena orang kafir enggak sah jadi imam. Wa idza shallal kafiru bil muslimina uzira li'ifsadihi salatahum wa tula'ibuhu wastihza'uhu. Kalau ada orang kafir makmum sholat kepada orang Islam, dibalik nih ya. Orang kafir makmum kepada orang Islam. Uzira, ditazir. Itu ditazir, dihukum. Tapi kalimat tazir beda dengan kalimat iqab atau ta'qib dalam agama. Tazir itu adalah sebuah produk hukum yang dibuat secara lokal oleh kita manusia namanya, tapi wajib ditaati, wajib sinai. Hukumannya tidak diperbolehkan seperti hukuman agama. Dan itu wajib ditaati. Contoh sampai sekolah, pesantren, kemudian mondok, ada peraturan kan di pondokan. Siapa yang melanggar nonton orkes dangdut nanti dibotak. Hukumannya kan gitu. Tazir namanya, tazir. Terus melanggar, ya harus taatkan kepada peraturan. Itu wajib sinai namanya. Dan orang wajib taat. Masuk kerja jam 7, harus itu. Wajib sampai taat. Dosa itu kalau dilanggar. Walaupun tidak seperti agama, itu namanya wajib sinai. Ya, kewajiban yang dibuat hukum itu oleh manusia dan wajib ditaati. Sekolah aturan, punya aturan. Pesantren punya aturan. Dan sebenarnya wajib taat itu. Speed 120. Nah, hati-hati. Oke, lanjut. Jadi isin nih. Diisin. Li'adami ahliyatil kafiri lil imamati. Sekarang kalau ada orang Islam bermakmum kepada orang kafir, gimana itu tadi? Uzira, ditazir, tidak diperbolehkan, dihukum. Nah, dihukum itu li'ifsadi sholatihim karena mereka ngece, ngerti ngece? Ya, di samping li'ifsadi sholatihim karena sholat mereka itu rusak, enggak jadis dia, bukan ahli ibadah. Waktu la'ibuhu dan karena dia bermain-main dengan itu wastihza'u dan merendahkan, meremehkan. Ya. Kecuali kalau tidak berniat meremehkan, biasanya orang kayak gitu kan ngeledek gitu, menghece, nggak boleh. Wa idza tada syakhsun bi kafirin thumma ulima bidzalik, tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Fatajibu i'adatus sholati, apabila seseorang muslim, idza tada syakhsun istrinya muslim. Ketika seorang mengikuti makmum bikafirin dengan orang kafir, thumma alima bidzalik, kemudian dia tahu setelah itu, maka fatajibu kekafirannya, fatajibu maka wajib i'adat opo sing wajib i'adatus sholati, ngulang sembahyange. Karena apa? Li annal muqtadi bihi muqassirun bitarkil bahthi anhu. Karena orangnya gegabah walaupun enggak tahu, makanya harus teliti. Cek KTP-nya. Ya kita lihat KTP. Karena gegabah kan? Karena kita tidak cermat, tidak meneliti dulu, itu masalahnya. Kita gegabah, akhirnya ya wajib kita ngikut wajib qadha, fatajibu i'adatus shalah. Wala tajuzu sholatu khalfal muhditsi liman alima hadatsahu. Tidak diperbolehkan sholat di belakang orang yang punya hadas. Itu bagi mereka yang tahu dia berhadas. Li'annahu laisa min ahli sholati. Karena orang yang berhadas itu bukan ahlus sholat, tidak diperbolehkan sembahyang. Makanya kita tahu, ya kalau kita tahu ada orang berhadas, teman nih, atau ya, teman-teman kita sesama muslim gitu, kita tahu dia tidak berwudu, maka tidak boleh kita bermakmum kepada dia. Atau dia sudah berwudu terus kentut, nggak boleh kita, karena dia berhadas kan. Nah makanya tidak boleh bermakmum kepada orang yang berhadas kalau kita tahu dia berhadas. Makanya kenapa ketika kita sholat bermakmum kepada imam yang kemudian di tengah jalan dia berhadas, wajib kita pertama nih kalau berjamaah harus ada yang mengganti satu masjid. Kalau tidak ada ya niat mufaraqah, kejelas gitu ya, kita sudah berpisah dari si imam itu. Dan jangan begitu terus, ya imamnya harus berhenti yang sudah saya jelaskan itu. Kalau dia kentut atau kentut nih, bau, kentut, berhentilah, jangan teruskan gitu kan. Ya kalau kentut kan jelas tahu. Nah yang tahu ini wajib berhenti nih. Yang di belakang nggak tahu. Yang belakang nggak denger. Ini yang depan yang denger ini kan tahu. Nah kentut ini. Ya, harus ada yang maju. Jangan ngikutin.
Si imamnya kalau dia berhadas, karena dia tahu orang berhadas kan nggak boleh sholat, ya berhentilah, suruh yang lain maju. Jangan terusin, mentang-mentang nggak bunyi misalkan, terus baik. Hanya baunya yang mulak-mulak kan. Saya kentut. Imamnya cakar sini dalam hatinya, ngerasain lu apa yang kentut. Tapi terus baik. Ya udah, si imamnya nggak ada yang berhenti. Nah imamnya balik duluan aja. Ketawa siapa ya? Imamnya nggak ngasih tahu. Semua sholatnya makmum sah semua. Karena tidak tahu. Udah imam jangan ngomong. Kalau yang balik ke sana, yang wajib qadha ya dia gitu. Yang wajib sholat lagi ya qadha, yang wajib sholat lagi ya dia. Si makmum sah semua. Sah semua. Ribut tapi gaduh kan. Kamu kentut ya, kamu dia belum yang kentutnya duluan aja. Mana tadi? Walau sholla khalfal muhditsi, kalau ada orang sholat bermakmum di belakang orang yang berhadas tidak punya wudu, wa huwa alimun, dia tahu kalau orang ini tidak punya wudu atau berhadas, tidak punya wudu, tahu tuh. Gimana itu wa huwa alimun? Kalau tadi kan enggak tahu. Alimun bihadatsihi kana athiman, bukan hanya tidak sah tetapi athiman, dosa. Yang ikut itu dosa. Bukan hanya tidak sah makmumnya kepada orang itu, tapi dia terkena dosa. Kena dosa. Udah tahu dalam agama aturannya kayak gitu kan? Dia tahu dan dia ngikutin saja, dosa dia kalau dia tahu. Quran sudah jelas ya ayyuhalladzina amanu. Apa terus? Kalau kamu mau sholat, yaqum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu kan dalil wudu 4, rukunya 4, Quran 4. Ya, kalau ada hadis tambah hadis 2 jadi 6. Rukunnya wudu itu berapa? 6. Fardunya wudu 6. Yang Quran 4, yang 2 hadis. Paham ya? Kalau lihat Quran mah 4. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi sampai siku wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum kaki. Udah 4. Enggak ada lagi tuh yang namanya yang lainnya. Cuma 4. Tapi fardunya wudu adalah 6. Furudul wudu'i sittatun al awwalu an-niyatu. Nah, yang terakhir adalah at-tartibu 6. Tartib dan niat. Karena hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Wudu adalah amal. Wudu adalah ibadah, wudu adalah ibadah mahdhah, wajib diniati, maka ditaruh di awal niat. Nah, terus terakhir tartib, karena kajian Nabi mengajarkan kepada sahabat beginilah wudu, berurutan. Nah, berurutan itu dijadikan sebagai fardu, tidak boleh. Quran itu juga sama, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, tangan, muka, tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, kan berurutan tuh. Maka dihukumi wajib tartib. Kalau ada orang wudu kaki dulu, tangan dulu, terus baru kepala, tidak sah. Makanya dimasukkan oleh Syafi'i, tartib itu adalah wajib. Wajibnya wudu, fardunya wudu. Ya. Mana tadi? Athiman. Wa sholatuhu batilatun. Di samping dosa, sholatnya juga batilah. Batal. Bi khilafil jahili bidzalik. Berbeda dengan orang yang tidak tahu. Kalau dia kan tahu nih, ya udah enggak sah, dosa. Bi khilafil jahili bidzalik, berbeda dengan orang yang tidak tahu. Jadi jahil itu mana asalnya adalah tidak tahu, ya bukan goblok ya. Jahil kan goblok nih. Jahil lu, goblok lu kan gitu. Nah, contoh makna halusnya itu, makna halusnya belum tahu, tidak tahu. Makanya dijuluki Abu Jahal, bapaknya enggak tahu, ya goblok itu asli itu mah. Bapaknya enggak tahu kan goblok temenan itu. Abu kan bapaknya, Abu Jahal bapaknya tidak tahu, bapaknya goblok, berarti goblok beneran itu. Ustaz, ya. Maaf pertanyaan pernah 3 tahun yang lalu juga dia. Ya, Kita tahu imam kita itu basuh kaos kaki. Kadang saya mendingan nggak niat makmum tapi sholatnya barengan. Karena menjaga perasaan. Jadi saya tahu bahwa dia tuh nggak basuh kaki, tapi kalau kaos kaki. Sesuai pengajian yang 3 tahun lalu kan itu nggak sah kita makmum sama dia. Malah barusan sampai kan dosa. Ya, ketika saya sholat berjajar tapi saya nggak niat makmum, gimana? Saya salah nggak itu? Nggak niat makmum sampainya? Iya, karena saya tahu dia tuh kakinya nggak dibasuh. Kalau sampai nggak niat makmum, sampean tetap sholatnya sah, kan sholat sendiri kan?
Ternyata sholat sah gitu kan, tetapi sampai tidak mendapat fadilah jamaah. Tapi kalau sampean itu diniyati makmuman sampean batal. Iya, makanya itu. Sampean batal karena sampean niat makmuman. Tapi kalau sampean niatnya sendiri tidak batal. Cuman gerakannya ngikuti dia terus. Nah, itu makanya tuh. Itu dari masalah. Sampean tidak niat ngikuti. Tidak niat ngikuti dia. Mencuri. Apa itu? Faktanya sampean melu kan? Iya. Tapi begitu gimana faktanya udah? Iya faktanya sampean melu padahal artinya tidak niat berjamaah. Iya. Cuman gerakannya hampir disama-samain lagi. Oke. Sama maghrib lah. Sama-sama. Gimana? Lu ambil ini enggak, bukan yang bukan asal. Ya. Tapi kalau kitanya yakin, Ya. Oke. yakin dia wudhu. Kak, sebenarnya bukan masalah yakin tidak yakin ya, masalah begini. Pertama, kalau kita bicara madhab nih, kalau untuk muamalah sosial Langsung menganggapnya sah, kita tuh sah, berbau dia itu sah. Tapi kalau kita mau konsekuen dengan madhab kita dan pandangan ulama kita, kemudian dengan sekian dalil-dalilnya, maka sampean lebih baik mengulang sholat tersebut. Ya, contoh misalkan kita bermadhab kepada madhab Maliki misalkan, yang tidak memakai Bismillah. Kalau Hambali itu Bismillah, tetapi bacanya pelan. Ya, tapi kalau Maliki tidak memasukkan Bismillah menjadi bagian daripada ayat Al-Fatihah. Otomatis dia Allahu Akbar, Alhamdulillah, tidak ada Bismillah dibaca sama sekali. Kita madhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sama, bahwa Bismillah adalah bagian daripada ayat Al-Fatihah. Bedanya kalau Hambali dibaca sirri, kalau Syafi'i dibaca jahar Bismillahnya. Tapi sama-sama kan, mereka juga dibaca cuman sirri. Nah, masalahnya di Imam Malik, bagaimana kita bermakmum kepada madhab Maliki yang tidak menjadikan Bismillah sebagai bagian daripada Fatihah. Ayat tetap 7 ayatnya tetap 7 sama, cuman ghairil maghdubi di sini suratul ladzina an'amta alaihim di situ adalah ayat 6 ya. Kalau kita kan bukan ayat di situ ya, nah itu ayat 6. Nah tetap 7 ayatnya sama. Nah para ulama contoh mengantisipasi, kata Kiai saya mengatakan begini, kalau kita mengikuti imam yang berbeda mazhab, yang di situ imamnya tidak membaca Bismillah, maka sampai harus yakin bahwa di situ imam baca Bismillah sebelum Alhamdulillah, walaupun dengan sirri, untuk mengesahkan sholat kita. Masalahnya bagaimana dengan Imam Malik yang tidak menjadikan Bismillah sebagai bagian daripada Fatihah? Kalau sampean itu ada jeda sebelum Alhamdulillah, sampean harus yakin bahwa dalam Malik pun Bismillah tetap dibaca, karena itu adalah sunnah bagi mereka. Ya, kita baca Bismillah walaupun dalam madhab mereka Bismillah bukan Fatihah, tapi mereka tetap membaca Bismillah karena dianggapnya adalah sunnah. Seandainya kita meyakini bahwa mereka juga imam itu baca Bismillah walaupun setelah sirri, maka kita sudah sah. Masalahnya misalkan begini nih ya, tidak ada doa iftitahnya misalkan dibaca. Bagaimana kita bisa menganggap atau meyakini dia baca Bismillah? Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, gak ada jeda gitu. Gimana itu? Nah, kita harus sholat kembali, sholat lagi, gitu ya. Ya, lanjut. Enggak sah mau ada Bismillahnya. Udah Ustaz, yang tadi pertanyaannya gimana Ustaz? Gimana? Jawabannya gimana yang Pak Baul itu? Yang kau sakit apakah ada mazhab lain? Ada mazhab yang lain yang berkisar tentang masalah khuf. Perbedaannya khuf. Ya, khuf itu kan penutup kaki yang sampai di atas mata kaki. Cuman dalam mazhab Syafi'i itu yang namanya khuf itu, kalau bahasa Jawanya muzah. Itu harus terbuat dari sesuatu bahan yang tidak tembus air. Ya. Kalau kaos kaki kan biasanya umum kan meresap itu kan, masuk kan, air itu masuk gitu. Bisa dari kulit, bisa juga dari yang bukan kulit, asalkan air tidak merebes masuk ke dalam. Itu syaratnya.
Sehingga kalau kemudian kita berwudu dengan menggunakan kain yang tembus itu dalam bentuk tidak sah, maka berarti sholatnya pun tidak sah. Madzhab Syafi'i. Nah, sampai untuk antisipasi keluar atau untuk hati-hati ihtiyat, kalau sampai terpaksa bermakmum kepada orang yang wudunya memakai kaos kaki yang tembus air itu, sampai sholat lagi, karena itu adalah ibadah. Jadi sebenarnya harus hati-hati dalam masalah ibadah. Tapi kalau posisi Mas Ustaz, Ya. kadang-kadang kita husnuzon aja ke mereka, ke imamnya. Iya. Karena kita nggak tahu dia ngambil wudhunya kapan. Ya, itu bagus. Nggak ada masalah. Nggak apa-apa kalau itu bagus, nggak apa-apa. Itu kan masalah kan tahu ya. Iya. Kalau nggak tahu nggak masalah. Dan jangan mengandai-andai atau mengira-ngira. Sudah. Barengan wudhunya gitu kan. Masalah. Habis itu kan jadi Kayu patung kan bahannya tidak tembus air. Saya pernah ngeliat salah satu patung ini. Jadi dia wudhu. Dan kaki dia nggak bawa sepatunya yang dia mau. Iya, memang begitu. Memang begitu. Cara untuk membasuh khuf itu di pelet-pelet aja. Walaupun sepatu. Depan, sepatu. Itu posisi kaki sendiri itu. Jadi itu nantinya tetap dipakai waktu sholat itu. Iya. Yang harus bukan kaos kaki tapi yang bukan. Kalau ada najis malah nggak sah sholatnya karena bapak Kalau najis. dilepas nanti Batal dia. Batal, ya? Jangan dilepas. Untuk mukim itu sehari semalam berlaku. Untuk yang pergi 3 hari 3 malam. Untuk yang musafir jangan dilepas dan tidak boleh melakukan sesuatu hal yang membatalkan. Kalau dibuka sudah batal, sudah harus wudhu secara sempurna. Paham ya? Lanjut. Fala i'adata alaihi. Kalau orang itu nggak tahu, ya, karena nggak tahu kan, maka dia tidak apa-apa. Belum tahu. Kalau dia tahu, maka dia batalkan sholatnya dan dosa. Kalau nggak tahu, ya nggak apa-apa. Fala i'adata alaihi fi ghairil jum'ah, maka dia tidak usah mengulang. Kecuali watajibul i'adatu fil jumu'ati, kecuali dalam sholat Jumat. Kalau sholat Jumat dia wajib mengulang. Orang yang tidak tahu tadi untuk Jumatnya, walaupun dia nggak tahu. Makanya kan dari awal itu harusnya tahu kan. Makanya jangan apa dengan keyakinan masa orang sholat nggak punya wudu gitu kan. Nah, makanya kalau dia tahu walaupun tadinya nggak tahu sah untuk selain Jumat. Kalau Jumat dia wajib mengulang walaupun nggak tahu. Terus akhirnya tahu bahwa dia tidak wudu, maka dia wajib mengulang sholat Jumat. Yang lain enggak. Kalau sholatnya sudah selesai gitu kan. Kalau Jumat wajib mengulang. Ini ada watajul i'adatu fil jumu'ati, tetapi yang lain fil jumu'ati la i'adata alaih. Amma in bana annal imam kana junuban au muhditsan au dha najasatin khafiyatin fi thawbihi au badanihi fala tajibu i'adatul mu'tamma bih lintifa'it taqsiri. Adapun kalau kemudian imam jelas dia punya junub ataupun berhadas ataupun ada najis yang khafi itu yang samar, yang tidak nampak jelas, bukan kelihatan tai kebonnya di sini atau tai telepong sapi. Sebab ya madzhab Syafi'i, kalau madzhab yang lain kan no problem. Artinya tidak najis. Ya. Hambali itu tidak najis, tainya, telepongnya, binatang hayawan yang halal dimakan dagingnya. Ya. Itu ada ustadz katanya kencing kucing. Ya nggak apa-apa. Ya karena kencing raus, apalagi kencing, karena tai itu lebih aghlab, lebih asyad daripada kencing. Jadi suci. Air kencing onta, tai onta. Kata mereka nih, Hambali ya, sapi, kebo, suci semua. Karena binatang-binatang itu halal dimakan dagingnya. Tapi kalau kucing, sama mereka juga najis semua, karena kucing tidak boleh dimakan kan. Madzhab Syafi'i kan nggak begitu. Semua hayawan baik yang halal dagingnya dimakan, yukalu wa malaya ukalu farotuhu tetap najisun. Farotuhu najisun. Baik onta, sapi, kerbau bisa dimakan kan, tetap hukumnya najis. Gitu, Syafi'i itu. Makanya nggak boleh. Kalau mereka mah boleh aja, mau suci kok. Oh suci. Yang dalil terkuatnya madzhab Syafi'i sudah kita ketahui, ketika Nabi itu meminta batu untuk peper istijmar,
menyuruh sahabat mengasih 3 batu, tapi yang 2 diambil, yang 1 dibuang. Karena yang 1 itu ternyata tai onta yang sudah mengeras kayak batu. Kanjeng Nabi paham, wah ini bukan batu, dibuang. Apa kata Nabi? Hadza riksun, itu najis, dibuang. Nah, Kanjeng Nabi tidak mau pakai ini dan beliau berkata ini adalah najis, berarti menunjukkan itu tai onta nih. Onta kan halal dimakan dagingnya, ya. Nah, ini najis, tai onta, maka seluruh hewan apapun dikiaskan ke onta yang halal, ya sapi, ya kerbau, ya ayam gitu. Dikiaskan ke tai onta, maka hukumnya najis. Jadi kalau ada makmum, kalau ada imam, ternyata imam itu junub, belum mandi, au muhditsan, ataupun berhadas, ya nggak punya wudu. Kalau junuban kan belum mandi. Kalau muhdits itu bisa, ini artinya adalah hadas kecil. Au dza najasatin, atau punya najis tapi tidak nampak, tidak terlihat di bajunya atau badannya. Fala tajibu i'adatul mutammi bih lintifa'i taksiri, maka bagi makmum itu kalau nggak tahu ini, ya, maka makmum tidak usah mengulang sholatnya. Oke? Udah selesai nih sholat nih. Si imam itu ternyata punya junub atau ternyata tidak berwudu gitu. Sudah selesai sholat, ya sudah, si makmum tidak wajib mengulang kembali sholatnya. Lintifai taksiri, karena keyakinan orang sholat itu mesti orang itu punya wudu, mesti orang itu dalam keadaan suci kan. Masa ada orang punya junub ngancelak beng ngimamin gitu kan, belum mandi acan kan, ampun. Kalau mau perang mungkin iya, ya perang kan, nggak ada syarat-syaratnya kan, perang harus kan. Dulu kan Nabi kan ada sahabat yang perang dalam keadaan junub kan, dan terbunuh syahid dalam keadaan belum mandi, buru-buru ikut perang. Karena perang mah tidak mensyaratkan orang wajib wudu, wajib suci, nggak ada. Ya beraja pergi, mati dalam perang, belum junub, belum mandi, maksudnya belum mandi junub. Sah, sudah. Malaikat yang memandikan, kata Nabi. Oh, malaikat berebut memandikan jasad itu. Ada apa? Kaget sahabat, ya Allah, hebat teman. Itu malaikat mengerubung, memandikan dia. Ada apa? Sahabat kaget kan? Kayak mulia banget, hebat banget gitu. Ternyata selanjutnya tanya sama istrinya, itu langsung cabut, langsung pergi. Ya mungkin lagi enak-enak ribut kan, perang gitu kan, siap jalan-jalan. Wah, udah mas tunggu dulu, hali. Ada panggilan jihad kan? Belum mandi, nggak kedengeran dia semua. Karena senang jihad. Dulu sahabat itu masya Allah, yang namanya menjemput syahid itu luar biasa. Gelora untuk berjihad itu luar biasa. Sahabat kecil-kecil yang umur 13 tahun, 14 tahun pada pengen perang. Kan banyak tuh sahabat yang pengen perang. Berapa umurnya? 13 tahun kan, jadi 14 tahun, 13 tahun. Badannya kecil apa umurnya masih bocah, jangan ikut. Tapi semangat gelora, juangnya, pengen berjuang bersama Nabi itu tinggi banget. Makanya ada tuh sahabat yang setahun dia dilarang Nabi. Dalam setahun itu latihan. Fitness. Wah, biar nanti tahun depan saya bisa ikut perang. Karena dilarang oleh Nabi. Pas akhirnya tahun depan bisa perang, alhamdulillah, karena badan udah gede kan. Ya kalau kecil kan bawa golok, bawa kan geyang, mau perang gimana tuh? Akhirnya setahun depan ikut dia. Ya, gelora jihadnya, perang tuh luar biasa. Mati itu nggak takut, sama sekali nggak ada takutnya. Ya kalau sini zaman sekarang perang dengan tembak dari jarak jauh, sembunyi lagi, sembunyi lagi. Kalau dulu kan perang bacok-bacokan depan-depanan kan, saling bener-bener langsung corak, berani sekali tuh, karena membela agama Allah. Kan saya pernah sudah terangkan, perang Mu'tah itu ya, kalau sudah Kanjeng Nabi sudah ngomong, Kanjeng Nabi sudah dawuh, kalau Zaid ada apa-apa pindah ya ke Ja'far bin Abi Thalib. Kalau ada apa-apa dengan Ja'far bin Abi Thalib, kata Nabi, maka bendera itu dipegang oleh Abdullah bin Ruwaha, orang Madinah al-Ansar. Kalau yang dua dari Mekah, Muhajirin. Kanjeng Nabi sebelum perang sudah mengaba-aba begitu. Ya kalau kita disuruh begitu ya langsung mules kan. Perang Mu'tah.
Kalau Zaid misalnya, kalau Bahrudin ada apa-apa nih, ganti ya, Pak Surya ya, gitu. Aduh Kanjeng Nabi, nanti lahir saya kayak gitu. Kanjeng Nabi yang berbicara begitu kan udah gambarannya, walah ada apa ini kan gitu. Mati aku. Kanjeng Nabi yang udah bilang gitu. Nanti kalau ada apa ada Bahrudin, pindah ke Pak Surya. Pak Surya langsung ada Kanjeng Nabi saya lagi ada kebutuhan yang mendesak sekali, Tuhan nggak bisa. Gua pikir udah mati nih. Tapi mereka ini gua siap. Kalau ada apa-apa ada Bahrudin, Surya, ada Dodi. Tapi siap semua, siap. Padahal dalam hati mereka tuh ada apa ini? Sudah Kanjeng Nabi sudah bicara begitu, udah diabaikan komando, pasti ada sesuatu. Dan nyatanya memang benar, tiga-tiganya menjadi syahid. Kuburannya berdampingan di Jordania, sekarang di Syam di Yordania. Kanjeng Nabi yang tahu, lihat video. Kalau sekarang lihat kayak live aja lah, ketika terbunuh Kanjeng Nabi di Madinah, ya langsung di depan sahabat, Zaid syahid. Kanjeng Nabi tahu dari Madinah, perannya di Syam di sana. Tahu Kanjeng Nabi. Kayak lihat live aja video, langsung perang itu Kanjeng Nabi. Oh, sahabat, ya Allah. Ja'far syahid. Terakhir Kanjeng Nabi bilang Abdullah bin Rawaha, diam dulu Kanjeng Nabi. Abdullah bin Rawaha. Orang-orang Ansor Madinah kan itu kan pemimpinnya dia. Ahli syair. Selamat. Kanjeng Nabi lama ngomong syahidnya. Jadi yang dua cepat nih. Zaid syahid, Ja'far syahid. Tiba-tiba ngelihat Abdul bin Rawaha, Kanjeng Nabi ngomong syahidnya telat. Abdul bin Rawaha, lihat video, kayak lihat video saja. Sahabat Ansor pada, ya Allah selamat. Syahid lagi. Syahid semua tiga-tiganya. Nah, Kanjeng Nabi itu langsung ngomong kepada keluarganya Ja'far ini kan, supaya pada bikin dimandikan, disisirin anak-anaknya Ja'far, karena Ja'far sudah Kanjeng Nabi lihat Ja'far itu sedang terbang di surga, berkeliling, dia membawa sayap yang darahnya itu masih berceceran darah segarnya dari sayap itu, dikawal oleh malaikat. Kanjeng Nabi tahu Ja'far sudah di surga. Kanjeng Nabi melihatnya, subhanallah. Itu surga itu jaminannya orang jihad. Makanya awas jihad yang benar. Cuma segala dibom jihad. Nah itu loh, jihad benar tuh masuk surga itu. Masya Allah. Kita kalau zaman Nabi kayaknya gimana ya? Perang. Aduh, ayo Kanjeng Nabi pasti ya. Kalau imannya tuh Masya Allah. Sahabat itu luar biasa. Mules baik. Mana tadi ya? Amma in kanat an-najasatu dhahiratan waqtada bihi fatajbi ada. Kalau ada orang ya yang makmum kepada imam yang kelihatan jelas najisnya, dhahirah bukan khafiyah, bukan yang tidak kita kata samar ya, khafi di bajunya ataupun apanya. Nah sekarang nyata nih, ada kelihatan tembelaknya nyangkut begini di baju. Gede amat tembelaknya, siapa kuning begini ya, tembelak atau tai apa yang jelas nyata kelihatan. Maka gimana? Kalau jadi amma ingkanatin najasatu dhahiratan, jelas nyata kelihatan, waktu dabi itu dia ngikuti orang itu, fatajibu al-i'adatu, maka wajib dia mengulang. Wadhabitu fi dzalik anna dhahirah hiya ma takunu bihaytsu law ta'ammalaha al-ma'mum la ra'aha. Jadi yang namanya dhahir pelanggarannya itu kalau misalkan ma takunu bihaytsu law ta'ammalaha al-ma'mum la ra'aha. Artinya bukan harus gede bentuknya. Misalkan kecil nih, tapi makmum mengangan-angan ta'ammala fara'aha. Kayak apa itu ya? Kayak apa ya? Wah, bener itu tembelek. Nah, itu namanya zahir itu. Zahir. Kelihatan, tidak harus berbentuk nyata yang gede tainya atau najisnya. Asal si makmum lihat, mengangan-angan dia nih, kayak apa ya ini ya? Orang ini misalkan nih, hitam-hitam begitu. Wah, ternyata tembelak lantung, misalkan tembelak ayam. Lantung yang hitam itu kan yang baunya Masya Allah kan. Ternyata udah lantung. Nah itu namanya zahir, walaupun kecil tapi dia nyata melihat. Dia mengangan lau ta'ammalaha. Kalau dia mengangan apa ya ini ya? Terus dia tahu la ra'aha, itu namanya zahir. Terus dia wah itu tai, itu ternyata tembelak. Ya udah, fatajibu alaihi al-i'adatu, maka wajib dia mengulang. Walidzalik la tajidatu 'alal a'ma. Maka dalam soal najis ini walidzalik la tajibu al-i'adatu, tidak wajib mengulang sholatnya alat a'ma kepada orang buta. Enggak lihat kan dan najis itu. Al-a'ma sawa'un kanat an-najasatu dhahirah
au mu'lina, entah itu najisnya nyata ataupun tersembunyi, dia nggak tahu, matanya ketutup, nggak tahu si imam pakainya. Ya nggak apa-apa. Walaupun buta, bisa saja tai itu ada di sampingnya, bisa di mana-mana. Itu pasal ini adalah melihat, dan dia kan akan melihat, ya sudah sah. Kalau misalnya tainya itu tai cicak, gimana? Iya, sama. Kalau dia betul nongol gede ya, nyata kan, kelihatan kan. Nah, itu namanya, itu adalah najis yang ghairu ma'fu. Kalau nampak, ada yang nampak tapi dia ma'fu, yaitu misalkan contoh air kencing. Ya, kita kencing nih, terus ada ciprat-ciprat satu-satu di baju atau di anu, kan nggak nampak tuh. Kita tidak PPK, jangan PPK. Nanti PPK apa? Ceroboh gitu. Jangan ceroboh. Kan nggak tahu ini barang putih bening kan, apa namanya, air kencing. Jadi celananya ke bawah biasa gitu. Cepat kemana-mana gitu kan. Ya ini nggak boleh kalau ini. Namanya gegabah, taksir namanya, PPK begitu tuh. Nggak boleh, jelas itu. Nah, yang dimaksud dengan di sini adalah yang maafu itu adalah ketika dia sudah mencincingnya hati-hati gitu, kencingnya di tempat yang benar-benar, jangan sampai ciprat. Walaupun nanti ada maksa yang nyiprat dan dia tidak tahu, tidak nampak, dan sudah sah. Itu namanya maafu. Jalan ke tempat-tempat ayam ataupun kambing, kandang-kandang atau peternakan, banyak telepong-telepong di bawah angin, debu, kita jalankan, mungkin lilipan terbelek sedikit kecil atau macam-macam ya, atau bajunya, rambutnya ada kecil-kecil diterbangkan oleh angin kan, kita yang sana sini misalnya peternakan atau kandang-kandang itu namanya najis yang ma'fu. Nah, masalah buat sholat gak apa-apa. Nah, ini yang ma'fu. Atau anak kecil, bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan belum makan selain daripada susu ibu, terus nenen. Karena anak kecil, yang namanya anak kecil ya, kenyang nggak terasa, ya terus baik kan. Kalau sampai mungkin udah kenyang nih, lepaskan. Apa acung-acungnya? Udah sampai udah gede, enggak gitu. Berapa cakupan? Ini baru 2 hari tinggal di Ya jangan jelek kayak gitu, kasihan ya. Saya juga udah. Kalau misalnya ada bayi nih belum 2 tahun, laki-laki, kalau perempuan tetap, perempuan hukumnya najisnya juga najis mutawassithah. Kalau yang perempuan, kalau laki-laki ini bisa mukhaffafah, syaratnya belum 2 tahun dan belum makan selain daripada susu ibu. Tapi kalau belum 2 tahun sudah makan Indomie misalkan atau yang lain, ya sudah, berarti dia mutawassithah lagi. Nah, sekarang misalkan bayi belum 2 tahun, ya belum makan yang lain, hanya air susu ibu saja, terus nyusu sama ibunya, terus karena kebanyakan muntah, apa namanya itu? Apa bahasa Jawa? Belarak ke ibunya gitu, ke bajunya. Ya udah, tinggal ambil air gini aja untuk tanya, terus bawa sholat, sah itu. Asal tadi bayi yang belum 2 tahun dan belum memakan yang selain susu ibu. Atau misalkan nih, belum makan selain susu ibu tapi dia 2 tahun lebih. 2 tahun lebih, ya sudah masuk mutawassithah, bukan mukhaffafah lagi. 2 tahun. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Itu Qur'annya kayak gitu. Dah, lanjut. Walau 'alimal muqtadi anna imamahu muhdithun aw dhu najasatin khafiyatin thumma iqtada bihi nasiyan wa lam yahtamil annahu tatahhara wajibat al-i'adatu. Sekarang begini, kalau ada makmum tahu bahwa imamnya itu berhadas, sudah kentut atau tidak punya wudu, audhu najasatin khafiyatin, atau dia membawa najis di sarungnya atau di bajunya, dia tahunya, tsumma tadabihi nasiyan, tahu, tapi dia kemudian makmum, dia nggak tahu tuh, dia sudah tahu sebelumnya, tapi lupa dia bermakmum kepada orang itu, paham nggak? Sebelumnya udah tahu bahwa dia itu belum wudu, bahwa dia itu tidak punya wudu asalnya. Tsumma tadabihi nasiyan, dia sholat ngikutin dia, lupa, padahal dia tahu orang ini belum punya wudhu. Walam yahtamil annahu tatahhara, tapi tidak ada kemungkinan pikirannya bahwa dia sudah bersuci. Wajibat al-i'adatu, maka dia wajib mengulang sholatnya. Oke, orang tahu, orang ini Bahrudin tahu Pak Surya itu tidak punya wudhu. Tadi ngobrol kentut deh. Oke.
Pak Bahrudin sama Pak Surya ngobrol datut berarti jelas-jelas nggak punya wudu ini. Pak Surya ini kan tahu Pak Surya tahu nggak punya wudu. Tiba-tiba ya ngobrol kemana terus sholat. Pak Surya jadi imam. Pak Bahrudin kan tahu kan tadi kan bahwa dia entah itu tadi bangkong pas tahu. Tapi dia lupa kalau si Pak Surya ini belum wudu. Nasyan, itu maktada bihi nasyan. Walam yahtamil annahu tatahhara, dan dia tidak tahu kalau si Pak Surya berwudu. Taunya dia kan tidak punya wudu. Dia Pak Bahrudin jelas Pak Surya itu tidak berwudu. Walam yahtamil annahu tatahhara. Gimana itu? Wajibat al-i'adatu. Pak Bahrudin nanti wajib mengulang sholatnya, gitu kan? Karena dia nggak tahu bahwa Pak Surya wudu, gitu. Dah. Walau tada bi syakhsin fa dhahara annahu murtaddun wajibatil i'adatu. Kalau ada seseorang bermakmum kepada seseorang yang fa dhahara annahu murtaddun dan dia ternyata jelas tahu dia itu adalah murtad, wajibatil i'adatu, maka wajib dia mengulang. Wa kadza law tada biman juhila islamu aw syakka fi islamihi thumma akhbara an nafsi bil kufri fatajibul i'adatu. Begitupun dengan orang apabila bermakmum kepada seseorang juhila islamuhu, yang tidak diketahui keislamannya, au syakka fi islamihi, atau ragu dengan keislamannya, tidak tahu ataupun ragu. Thumma akhbaru an nafsihi, terus dia memproklamirkan dirinya, akhbaru an nafsihi bil kufri, bahwa dia itu kafir. Nah, bagaimana itu? Fatajibul i'adatu, maka dia wajib mengulang sholatnya. Itu yang saya ceritakan, setahun harus ulang semua, setahun. Walau tada biman aslama, thumma qala ba'dal faraghi minas sholati lam akun aslamtu haqiqatan. Gimana itu? Atau au aslamtu thumma tadtu fala yalzamul qada wal i'adah li'annahu kafirun la yaqbalu khabaru fi dzalik. Sekarang begini. Kalau ada orang mengikuti biman aslama, orang yang Islam, thumma qala ba'dal faraghi minas sholati, kemudian qala ba'dal faraghi, dia tahu itu Islamnya. Thumma qala ba'dal faraghi minas sholati, kemudian setelah sholat selesai ngomong dia, lam akun aslamtu haqiqatan, aku tidak Islam secara hakikatnya. Au aslamtu, atau aku Islam tapi aku sudah murtad. Fala yalzamul qada wa i'adatu kafirun la yaqbalu khabar dzalik. Dia tetap la fala yalzamul qada wa i'adatu li'annahu kafirun, tetap tidak sah, walaupun gak wajib qada tetap tidak sah. Dia harus sholat lagi. Paham ya? Karena dia itu orang kafir. Orang kafir, jelas orang kafir. Yang udah selesai kayak tadi gambarannya, tidak diketahui keislamannya. Tapi kemudian akhirnya dia mengumumkan dirinya adalah bahwa dia kafir. Maka dia wajib mengulang. Sama. Karena dia kafir. Ya. Tapi ini kan maksudnya bukan berarti kita mau ngikutin imam kita tanya. Iya. Jelas. Gini, oke. Gini Pak, gini nih. Sebentar, yang terakhir ini ya. Orang bermakmum kepada orang Islam, tahu dia. Terus setelah selesai sholat, dia ngomong, lam akun aslamtu haqiqatan au aslamtu martaddu falazamul qada wal i'ad, tidak wajib mengqada dan mengulang, dan kafirun la yaqbalu khabar fi dzalika. Jadi setelahnya kemudian dia ngomong bahwa itu kafir, padahal dia aslinya Islam. Ya, maka tidak wajib mengqada, tidak wajib mengulang, karena akhbarnya orang kafir itu tidak la yuqbalu khabaruhu, tidak diterima omongannya. Kalau tahu bahwa dia memang Islam. Kalau tadi kan juhila Islamu, tidak diketahui keislamannya, atau syak atau ragu tentang Islamnya dia, sampai pada akhirnya kemudian dia ngomong bahwa saya itu kafir, maka wajib mengulang kan, juhila. Nah kalau sekarang ini dia memang Islam, terus setelah sholat selesai dia bermakmum, dia ngomong aku tidak Islam secara hakikinya, aku bukan Islam, atau aku telah murtad. Nah kan dia kan setelah dia ngomong gitu dia kan sudah kafir nih, maka tidak diterima kabar dari dia, maka hukum sholatnya dia mengikuti tadi sah. Paham nggak? Sah karena dia jelas-jelas Islam sebelumnya, tidak perlu mengulang dan tidak perlu mengqadanya lagi. Lanjut, as-sifatul mustahabbatul lil imami. Kalau dia kewajiban bagi imam-imam, kewajiban bagi seorang imam. Sekarang yang disunahkan bagi imam. Idza tawaffarat asy-syurutus sabiqah, ketika
syarat-syarat yang sebelumnya sudah terpenuhi fil imami, yang sebelumnya wajib-wajib yang jadi imam itu apa-apa saja, maka fatasihu imamatuhu, maka sah dia menjadi imam. Walakin yabqa at-tafadulu li taqdimi man tatawaffaru fihi sifatul hamidah wal mustahabbah litakuna sawfa afdal. Nah, sekarang tinggal bagaimana mencari afdolnya untuk orang yang jadi imam. Di mana imam harus memiliki sifat-sifat yang terpuji, yang memang kira-kira sholat itu menjadi utama untuk memilih imam. Tambahan saja bagi sifat-sifat imam yang dimiliki oleh imam. Pertama adalah taqdimul afqah wal aqra, mendahulukan yang imam yang ahli fiqih, yang ngerti tentang fiqih sholat, wal aqra, dan yang paling bisa membaca Al-Quran dengan baik. Jadi yuqaddamu fil imamati al-aktsar fiqhan, didahulukan dalam diri seorang imam adalah orang yang paling banyak menguasai fiqih. Kemudian fayuqaddamu alal aqra, didahulukan daripada orang yang hanya pandai membaca Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang pintar baca Quran nih, hafal Quran ya, hafal Quran. Terus ada yang satu tidak hafal Quran, tapi dia memahami ilmu fikih tentang sholat. Maka yang didahulukan mana? Tentunya yang didahulukan adalah orang yang paham fikih sholat daripada orang yang hanya sekedar hafal Quran tapi tidak memahami fikih sholat. Yang didahulukan adalah orang yang tidak hafal Quran tapi dia memahami fikih sholat, asal baca Qurannya bagus, Fatihahnya bagus, gitu kan? Tapi tidak hafal Quran, didahulukan karena dia menguasai fikih tentang sholat. Yang satunya tidak menguasai fikih sholat, didahulukan. Walakin mana tadi? Li'an al-hajata ilal fiqhi fi athna'is sholati ahammu minal qiraati, karena kebutuhan menguasai fiqih di tengah-tengah sholat itu dalam masalah sholat itu ahammu minal qiraati, penting daripada hanya sekedar dia mahir pandai membaca Al-Quran. Li'an al-wajiba minal qiraati fi sholati mahsurun, karena kewajiban membaca Al-Quran dalam sholat itu terbatas, mahsurah, yang hanya ketika dia membaca Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah harus benar. Kalau suratnya nggak benar, tetap hukum sholatnya dianggap sah. Ada orang baca Fatihah, karena Fatihah kan sering dibaca nih, sehingga banyak orang yang bisa baca Fatihah. Giliran baca surat, belaratan panjang pendeknya, tetap sholatnya sah, asal Fatihahnya benar. Sering nggak melihat itu? Sering, banyak. Fatihahnya benar, ketika baca surat, oh pada salah, ini gimana nih? Ya karena Fatihah banyak yang bisa, dan suratnya sah, begitu sah. Walaupun suratnya banyak yang salah, tapi tetap didahulukan kalau ada orang yang suratnya lebih baik, didahulukan daripada orang yang hanya sekedar Fatihahnya saja. Masalahnya kalau kita itu tadi bepergian di mana-mana, mampir di pom bensin, mampir di musola, mampir di mana gitu kan, ada orang banyak kita nggak tahu kan, ini orang pinter nggak baca Fatihahnya, nggak tahu. Ayo, mangga. Ini makin pas ke sini mami, belakang kami, masya Allah gitu. Gimana ya? Tapi yang salah sendiri udah mangga. Ya jangan casingnya doang, casing waduh. Mangga. Ternyata Fatihahnya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Masalah kabeh mari midin iya kana butuh iya kan nasta'in. Salah kabeh kok. Sampai ngulang gitu tuh salatnya enggak bener, ya salah sampai bisa kan? Makmum bener itu kan batal kan, kesang sama salat lagi. Makanya tadi saya sering menyarankan kalau sampean di perjalanan tidak tahu dia bisa Fatihah atau tidak, sampeanlah yang ngerasa bisa ya, yang punya. Kan itu masalah ibadah. Harus sampean bawa yang harus confident. Ya. Supir harus pede. Ya kalau kita bawa mobil kan bawa penumpang. Kalau kita nggak punya SIM, kita nggak bisa nyupir. Bawa semua gaya-gaya. Kita masuk ke jurang ya, semua ke jurang semua. Yang kita bawa. Makanya pilih supir yang bagus, yang punya license-nya, yang punya SIM, yang Fatihahnya bagus. Biar bawa orang tuh ya selamat kabeh gitu. Mangga. Padahal dia bukan supir, kondektur yang bawa kan. Kita nggak tahu, belaratan kemana-mana nih. Baju ini gimana? Baca suratnya, ukurannya berantakan. Makanya jadi, kalau sampai punya SIM, license jelas maju. Kita yang bawa, selamat semua. Ibadah masalahnya. Ya biasa orang Indonesia kayak gitu kan. Ya nggak enakan gitu orang kita kan. Monggo. Berarti deg-degan ini ada bisa nggak Fatihahnya ya? Monggo.
Pas sholat, waduh, berantakan, hati-hati saya mengulang lagi sholatnya. Nah, kemudian ammal ahkamu wal hawadithu allati tudra'u fis sholati wa tuhtaju ila ma'rifatil hukmi la tanhasir. Sedangkan tentang hukum, tentang kejadian-kejadian dalam sholat, di dalam sholat apa itu banyak dibutuhkan orang yang memahami. Tidak hanya secara Quran kan nggak perlu belajar fikih kan. Maka ya yang fa'afqah diutamakan daripada yang aqra. Yang lebih paham fikih diutamakan daripada yang sekedar hanya dia pinter atau pandai dalam membaca Al-Quran. Karena dibutuhkan dalam sholat itu ya fikih, pengertian di dalam sholat tentang syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnah harus dipahami. Wali anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaddama lis-sholati Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ala ghairihi mimman kana ahsana qira'atin. Kanjeng Nabi mendahulukan Abu Bakar Siddiq untuk sebagai imam, padahal nih ada yang lain mimman kana ahsana qira'atin, ada lebih bagus daripada Abu Bakar Siddiq bacaannya. Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, itu sahabat-sahabat yang penulis wahyu malahan. Zaid bin Thabit, itu kutabul wahyi. Banyak sekali sahabat-sahabat yang memang hebat-hebat dan lebih hebat daripada Abu Bakar Siddiq dalam masalah qiraah. Tapi kenapa Kanjeng Nabi mendahulukan Abu Bakar Siddiq? Karena beliau sangat memahami tentang fikih sholat dibanding yang lain. Ya bacanya benar, bacanya bagus gitu kan. Abu Bakar tuh sama, bagus, cuman ada lebih bagus masalah qiraatnya. Tapi karena fikihnya lebih menguasai, maka Kanjeng Nabi menunjuk Abu Bakar menjadi imam daripada yang lain. Dan wa jama'al Qur'ana kamilan, banyak juga yang hafal. Saat itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu belum hafal Quran. Ada yang lain yang hafal Quran seperti wa jama'al Qur'an kamilan yang sudah 30 juz seperti Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit, wa Ubay bin Ka'ab, wa Mu'ad bin Jabal, wa Abi Zaid, wa kulluhum minal ansor. Mereka ini dari kalangan ansor. Mereka hafal Quran semua. Abu Bakar belum kamilan, belum 30 juz. Mereka sudah 30 juz semua. Kama rawahul Bukhari, sebagaimana diterangkan dalam Sahih Bukhari. Hadis nomor 4717 pada jilid 4, halamannya 1913. Wassolatu, sholat itu tuftaqur dibutuhkan fi sihhatiha dalam kesahannya, sahnya sholat ilal qiraati wal fiqhi, yaitu pada masalah bacaan harus benar Fatihahnya, kemudian juga fiqhi. Maka faquddima ahluhuma ala ghairihima. Kalau ada orang yang ahli fikih, baca Qur'annya bagus, ya sudah dahulukan dari yang lainnya. Tsumma yuqaddamul afqahu minhuma. Kemudian yang ahli fikih, kalau dua-duanya sama misalnya, dahulukan. Qur'annya sama nih, hebatnya sama, 30 juznya sama, baca Qur'annya pandai semuanya. Nah, satunya menguasai fikih, dahulukanlah yang ahli fikih, yang menguasai fikih. Nah, terus ma'annahu tsabbata fil hadis syarif anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lis sahabah idza kanu thalathah falyummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum. Jadi kalau ada kalian tiga, idza kanu thalathah, kalau ada 3 orang, maka yang menjadi imam salah satu di antara kalian yang jadi imam ya, maka dahulukan bil imamati aqra'uhum, yang paling banyak aqra'nya. Kalau misalnya ini paham fikih, oke ya. Ini 29 juz, ini 30 juz, maka dahulukan yang mana? Yang 30 juz, karena sama-sama menguasai fikihnya, dahulukan yang 30 juz daripada yang 29. Kesampean ada yang juz amma, ada yang tidak sama sekali, yang didahulukan mana? Yang ikro. Bukan juz, enggak ada juz ikro, bukan juz 30, bukan ikro. Juz 30 kan juz amma ya. Kalau ada yang menguasai juz amma 30 apal gitu kan, yang hanya ikro 6 atau separuh dari juz amma lah, dahulukan yang dari amma sampai binas ini, yang kamilan 1 juz 30, yang satunya hanya dari wadduha sampai ke bawah misalkan, dahulukan yang hafalannya banyak. Kalau sama-sama fikihnya juga menguasai itu. Kanjeng Nabi mendahulukan itu, soalnya itu sunnah. Wa bayyana Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anna sahabata wasadrul awwala, para sahabat anna sahabata wasadrul awwala, karena dia atofkan pada lafal as-sahabah, lafal sadra dinasabkan menjadi fathah, kan lafal sahabat jadi isim lafal anna sahabata wasadrul awwala minhum kanu yatafaqqahuna ma'al qiraah. Dulu itu para sahabat, dan di permulaan awal Islam para sahabat itu ya tafaqquh,
juga belajar baca Al-Quran. Artinya Qurannya ya dapat, fikihnya juga dapat. Makanya mereka mendahulukan mana, karena fikihnya pada menguasai, mana yang lebih banyak fikih Al-Qurannya. Itu makanya ada Zaid bin Thabit hafal Quran kamilan, Mu'adz bin Jabal hafal 30 juz, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu belum kamil, belum sempurna. Tapi belum sempurna, walaupun belum sempurna karena paling menguasainya Abu Bakar didahulukan seperti itu. Tapi sahabat itu kebanyakan ya ahli qiraah, ya juga ahli fikih. Ya kita kan kebanyakan Enggak ahli dua-duanya. ahli dua-duanya. Ada yang bisa baca Quran tapi fikihnya kurang, atau fikihnya kurang bisa baca Quran. Ya nggak apa-apa, berproses. Wala yujadu qari'un illa wa faqihun. Zaman sahabat itu tidak ditemukan qari illa wa faqihun. Sahabat ya qari ya faqih. Itu sahabat tuh jarang ditemukan sahabat waktu itu, senior sahabat senior yang hanya satu hal, aqra tapi tidak faqih. Kebanyakan adalah mereka faqih juga qari. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ma kunna nujawizu 10 ayatin hatta na'rifa amroha wa nahyaha wa ahkamaha. Subhanallah, ini sahabat ini Abdul bin Mas'ud berkata begini, kami itu kalau diajari Nabi, ma kunna nujawizu 10 ayatin, kita tidak pernah belajar lebih dari 10 ayat sebelum hatta na'rifa amroha wa nahyaha wa ahkamaha, sampai kami mengenal betul, ya, memahami betul, ya, mana perintah, mana larangan, mana hukum-hukum dalam 10 ayat tadi. Jadi sahabat itu belajarnya caranya kayak gitu. Belajar 10 ayat atau kurang dari 10 ayat, 5 ayat, dipahami sampai paham, baru pindah. Belajar lagi sampai paham semuanya, hukum-hukum dan sebagainya, baru pindah. Jadi sahabat itu ya secara keseluruhan Al-Qurannya paham semua kan? Lah kita pindah-pindah baik, belum ngerti pindah. Yang penting kalau udah paham, belum paham bener, udah pindah, hilang lagi akhirnya. Ini ada lagi yang nggak paham ya pindah-pindah baik, ya wis ya hilang kabeh. Oh belum paham pindah, belum pinter pindah. Nah sahabat masya Allah luar biasa cara belajarnya, sahabat itu begitu, memahami dulu sampai paham, baru pindah ke yang lain, pindah ke yang lain seperti itu. Ya namanya juga sahabat. Makanya kalau mereka masuk surga, ya dukhul bi ghairi hisab atau paling dulu ya wajar caranya kayak gitu, cara belajar juga. Surga-surganya duluan. Nah kita pengen duluan, ntar dulu belakangan. Sahabat dulu yang maju ke surga, sama kita di belakangan lain. Gak apa-apa lah di belakangnya sahabat juga, gak apa-apa di belakangnya sahabat, bukan di belakangnya Abu Jahal, kan bahaya. Kita di belakang, di depan Abu Jahal. Jangan, kita di belakangnya sahabat, jangan di depan Abu Jahal. Nauzubillah min dzalik. Fal muradu bil aqra al afqahu bil Quran. Yang dimaksud dengan aqra dalam kajian fikih di sini adalah mereka yang afqahu bil Qur'ani, paling paham dengan Al-Qur'an. Fa idza stawau, kalau sama gimana fi Al-Qur'an, dalam fiqh Al-Qur'an fa yuqaddal afqahu bis sunnah, maka didahulukan yang mereka yang memahami tentang sunnah. Kalau Qur'annya sama misalnya nih, pemahamannya sama, ilmunya sama, cari imam yang didahulukan itu yang memahami tentang sunnah. Kalau sama-sama memahami Qur'annya nih, maka yang lebih paham tentang sunnah itu yang didahulukan. Wa yaqulul maqsudu bin al-hadits al-aqra al-afqah fil Qur'an ala man dunahu, itu yang orang yang di bawahnya. Karena sahabat itu jelas yang akro semua, faqih semua, tapi yang didahulukan yang lebih dari itu, yang lebih akro, yang lebih faqih itu. Wa yuqaddamul ahsan wal ajwad qira'atan lil Qur'ani 'ala man dunahu, dan juga didahulukan orang yang punya suara bagus. Wa yuqaddamul ahsan wal ajwad, yang lebih tartil, yang lebih paham tajwid, qira'atan tentang baca Qur'annya lil Qur'ani 'ala man dunahu, dibanding yang tidak terlalu fasih atau suaranya kayak saya, gorong-gorong banjir, nggak bagus. Ya. Dahulukan yang suaranya bagus. Ya, Auqaf aja yang meluruskan saya. Kalau suaranya kan jelek nih, gorong-gorong banjir, serak-serak bau, ya, serak-serak banjir, suara geleger-geleger. Tapi ya diterima ya, bukan salah saya. Ya. Harusnya mendahulukan yang suaranya bagus. Wal ajwadu, dan fasih itu didahulukan. Alhamdulillah. Nah ini ada dahulukan ya, yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Daripada alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti di belakang. Yang ahsan wal ajwadu, yang bagus tajwidnya. Suaranya bagus. Makanya kenapa kalau ada orang tua suaranya sudah kurang bagus,
Lebih baik jadi makmum. Tahu diri. Yang muda yang bagus yang depan. Karena aksan ajwad itu didahulukan oleh Nabi. Apalagi masalah sholat. Yang adzan saja didahulukan kan, yang bagus suaranya, yang bagus. Apalagi sholat. Sekarang di kampung-kampung yang adzan yang tua-tua, Kiwaut, Mangso, Haji Bakar, datang waktu sholat. Ya, orang pada tidur semua. Yang muda-muda ngorok, malamnya gaple, bereni, subuhnya hilang, maju lah. Jadi apalagi terawih jangan dipakai yang tua, Pak. Enggak laku nanti musolanya kosong. Ganti yang muda-muda ya terawih itu, udah lama, 23 rakaat, tua lagi yang bawa, ya 40 km per jam tuh jalannya. Ya sama beca, sama sepeda ya dada, sama musola-musola yang disalipin semua. Ya pertama oke bisa ada yang mau 3 baris, besoknya nggak ada total. Tinggalin semua, ngapain? 40 km per jam, yang sudah pada selesai dia masih di situ. Wah, masih alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di sana udah pada bubar, udah bubar, masih alhaqul wal asri al-kul huwa. Tinggalin. Ganti ya, sampai yang muda-muda ini, yang bagus-bagus baca Qur'annya, ya, yang fasih-fasih, yang paham tentang fikih, sholat, kita sudah ngajikan di sini, pulang-pulang tampil, ya, tampil. Syekh Tayyib monggo, siap. Syekh Irfan monggo, Syekh Ino monggo gitu. Syekh Ino, apa? Namanya Ino dari Syekh Ino. Syekh Ino, bagus, maju, ya siap, bismillah, gitu. Kayak nabi-nabi Tugimin yang di Brebes. Allahumma sholli ala Tugimin, ya serem ya nama Tugimin. Mengapa pun nabi namanya Tugimin kan apa? Ya kalau Allahumma sholli ala Muhammad, bagus. Allahumma sholli ala Tugimin, ya Tugimin jadi nabi, namanya Tugimin jadi nabi. Ayah wae. Dan terus qala ya ummul qaum, ya hadisnya dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Orang yang berhak menjadi imam satu kaum itu yang paling aqra dalam kitabullah. Wa aktsaruhum qira'atan, paling banyak hafalannya. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, kalau sama misalkan fa aqdamuhum hijratan, yang lebih dahulu hijrahnya ke Madinah dulu. Atau kalau sekarang mah yang tobatnya lebih awal-awal. Misalkan ada orang bergajul nih dua-duanya gitu kan, bergajul. Satu udah tobat ini belum, udah 6 tahun ini tobat, sama-sama tobat nih. Maka dahulukan yang mana? Sama fikihnya, sama ahlinya, baca Qur'annya sama. Mendahulukan yang lebih dulu tobatnya. Ya, tobat yang dahulu itu yang didahulukan. Kalau zaman sekarang gitu, fa in kanu fil qira'ati sawa fa aqdamuhum hijratan. Yang tobatnya lebih duluan tuh, yang masih mabok ini. Dia udah bener nih. Udah 2 tahun maboknya selesai lagi. Udah pindah lagi hijrah, bener, bagus, qira'atnya bagus, fikihnya paham sama. Tapi yang didahulukan adalah yang dulu bertobat itu. Yang lebih soleh duluan. Fa in kanu fil hijrati sawa, gimana kalau sama-sama hijrahnya? Maboknya barengan, berhenti mabok nih. Bareng tobatnya bareng ya. Terus sholat bareng, belajar ngaji bareng, ilmunya sama semua. Mana yang didahulukan ini? Lebih tua. Nah, betul. Sawa fa'akbaruhum sinnan. Fa'akbaruhum sinnan. Hadis ini sahih Muslim. Ya, yang dilakukan adalah yang paling tua umurnya, yang lebih tua. 19, 17, 19 yang maju, 20, 25 yang maju, kayak gitu ya umurnya. Sama-sama semuanya. Maboknya sama, tobatnya sama, pinternya sama, kiratnya sama, umurnya yang berbeda, dahulukan yang umurnya yang lebih tua. Nah, terus gimana kalau misalkan nih umurnya sama, hari lahirnya sama, semua sama, premen, lihat nasab itu turunan. Ini orang soleh, ini turunannya orang enggak soleh. Walaupun bukan bajingan ya, tapi enggak soleh gitu kan. Apalagi satu ini anaknya Belanda, anaknya bajingan, jangan, ini dahulukan. Ini satu soleh, alim, masya Allah, orang bagus lah. Ini enggak, dahulukan yang ini. Lihat nasabnya, sampai segitu agama itu. Kumis gak dipertimbangkan. Yang kumisnya pendek, kumisnya panjang gitu. Yang kedua adalah at-taqdimu bis-sinni wallahu a'lam. Dah. Yang baca doanya? Ada yang nanya belum? Enggak ada kan? 1, 2, 3.
Ya. Ya, doa. Kalau doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah. الفاتحة اجعل لنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا ومن حضر في بيتنا هذا من أهل العلم والخير والقراء والحفاظ وأهل القرآن وأهل السعادة والطاعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير والشقاوة. اللهم اجعلنا يا الله وأولادنا يا الله وتلاميذنا يا الله من أهل العلم والقرآن. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والقرآن. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر لنا رزقك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفسنا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من كل أهل النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن واكسنا بخلعة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكلمة كرامة وبكل آية ألفة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمه كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله من سر الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih banyak Pak Ustadz apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Sebelumnya kita tutup majelis mulia ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.